إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa YuBTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas fikih haji, ya, berkenaan dengan ihram. Kemudian musannif membahas tentang kesunahan ketika masuk Makkah. Ya, beliau mengatakan wa yusanu dukhulu Makkah qoblal wukuf min a'laha. Ya. Disunahkan, ya, bagi yang haji, ya, kita tulis dulu. Yusanu dukhulu Makkah qoblal wukuf, ya, wa min a'laha naharon masyan hafian. Yusanu dukhulu Makkah qabla wukuf. Jadi disunahkan masuk Makkahnya sebelum wukuf karena mengikuti Nabi SAW. Ya. Ya, ini alasannya apa? Ya, diantaranya yang pertama karena lili tiba mengikuti Nabi SAW. Yang kedua nanti kalau masuk Makkahnya itu setelah wukuf ada hal-hal yang terlewatkan. Misalnya apa? Tawaf kudum, ya, tawaf kudum. Kemudian ini yusanu ini bagi li hajin yang haji maupun qorin. Ya, bagi yang haji li hajin walau qorinan, itu disunahkan masuk sebelum wukuf. Jadi sebelum wukuf itu ke Mekah dulu, agar bisa apa? Yang pertama mengikuti Nabi SAW, yang kedua agar bisa tawaf kudum. Nanti kalau dia masuknya Mekah setelah wukuf, ya, berarti nggak tawaf kudum nanti, ya, karena nanti dituntut tawaf rukun. Kemudian ada pula dengan tawaf kudum bisa menyegerakan sa'i, karena sa'i bisa dikerjakan setelah tawaf kudum, ya. Kemudian jadi yang terluputnya, jadi kenapa ini sebaiknya masuk ke Mekah sebelum wukuf? Kenapa alasannya? Di antara itu karena nanti kalau sebelum wukuf gitu kan, berarti bisa apa? Tawaf kudum, bisa menyegerakan sa'i, bisa menziarahi Ka'bah lebih dahulu, ya. Kemudian bisa apa? Memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan lain-lain. Ya, jadi dampaknya itu kenapa sebaiknya ke Mekah dulu, ke Masjidil Haram dulu sebelum wukuf. Nah, itu ada amalan-amalan yang bisa ia kerjakan. Berbeda kalau kemudian dia malah wukuf dulu. Ya. Ini qabla al-wukuf. Kemudian masuknya ini
min a'laha. Jika tidak dari jalannya maka dari arah atas, namanya saniyatu kada, itu wa min a'laha, maksudnya min a'laha naharon, dari arah atas, min a'laha naharon, di siang hari, masyian berjalan kaki, hafian tanpa alas, ya. Dari arah atas yaitu saniyatu kada, ya. Naharon, di siang hari yang afdol adalah awaluhu ba'da sholati subuh. Naharon ini setelah sholat subuh. Yaitu awalun nahar, yaitu wabada sholat subuh. Awalahu, nahar itu siang, al-afdal yaitu awaluhu, awal siang, wabada sholati subuh. Iya, masuk Mekah pagi hari, ya. Wah, kemudian masyian, ya. Hafian, yaitu dalam tanpa alas kaki, ilam talhaqhu bidzalika masyaqah, masih hafian jika tidak terkena masyaqah dan tidak khawatir ternajisi. Ini hafian jika tidak terkena masyaqah, jika tidak memberatkan, ya. Jika tidak memberatkan, ilam talhaq, lam talhaq, ilam talhaqu bidzalika masyaqatun. Ya. Kemudian juga walam yakhaf, lam yakhaf, tanajusi rijlihi, tanajus terkena najis rijlihi, dua kakinya. Ya, jadi dalam keadaan tidak pakai alas. Kemudian juga tidak melemahkan dari amalan-amalan. Ya. Ada tambah satu lagi, tidak menyebabkan lemah. Lam yudha'ifu, lam yudha'ifu anil wadha'if. Jalan tanpa pakai alas, dengan catatan tadi, ya, nggak memberatkan, nggak melemahkan, kemudian menjadi amal-amalnya berkurang dan tidak khawatir terkena najis. Karena ini berjalan dan dalam keadaan tidak pakai alas ini lebih kepada adab, ya. Ya. Baik, kemudian ini kalau laki-laki tadi, ya.
Adapun perempuan ya nanti disunahkan masuknya nanti ya, jadi beda dengan yang laki-laki ya, beda dengan yang laki-laki. Kemudian keluarnya dari saniyatu kuda, di rumah qafnya ya. Ya, jadi kalau keluarnya di saniyah kuda. Ya, hikmahnya adalah al-isyar bi uluwi ma yadkhuluhu ala ghairihi. Ya, jadi ada isyarat perasaan tingginya apa yang nanti dia akan masuki daripada yang lain. Ya, demikian pula ketika keluar maka ini ada seperti turun gitu ya, menunjukkan apa tingginya Mekah tadi. Kemudian sebaiknya ya, yang bagi ya, sebaiknya dia menghadir ketika masuk haram dan Mekah menghadirkan khusyuk ya, ketundukan tawadhu ya, senantiasa seperti itu dalam keadaan tunduk rendah di hadapan Allah, tawadhu ya. Kemudian wa an yatufa lil kudum ya, yaitu dia tawaf kudum ketika sampai di Masjidil Haram, maka tawaf kudum. Yusanu an yatufa lil kudum. Ya, disunahkan tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini didahulukan ya, didahulukan daripada kegiatan yang lain. Misalnya ganti baju atau apa. Kemudian didahulukan dari yaitu menyewa tempat tinggal. Jadi ketika sudah sampai Masjidil Haram itu yang dilakukan pertama kali adalah tawaf. Enggak ngurusi ini masalah bajunya diganti atau apa, selama itu ya, masih suci. Ya. Maka udah pakai, kemudian tidak mengurusi dulu sewa tempat, langsung. Ya. Ya. Karena itu tahiyatul bait, penghormatan terhadap Ka'bah. Ya. Wali anau tahiyatul al-bait fa quddima ala tahiyatul masjid wa ghairil arid. Didahulukan daripada tahiyatul masjid dan yang lainnya. Ya, daripada yang kegiatan yang lain. Kemudian ya disunahkan masuk Mekah tadi meskipun dia halal atau haji saja atau qorin, wadakhala makata qabla al-wukuf ya, dan masuk Makkah sebelum wukuf ya. Ya, sehingga ini beda kalau muktamir atau yang haji dakhala ba'dal wukuf. Kalau tadi tawaf kudum ya disunahkan kalau apa dia belum wukuf. Bagi yang haji saja atau qorin masuk Mekah belum wukuf ya, maka di Masjidil Haram apa tawaf kudum ya. Adapun kalau dia umroh atau haji tapi sudah masuk ke Mekahnya setelah wukuf, maka tidak tawaf kudum karena dia diseru terkena khitab untuk tawaf rukun setelah wukuf ya. Sehingga di sini dikatakan falam
Falam yasiha tatawu'uhuma bitawafil qudum wala wairihi. Ya. Jadi kalau sudah wukuf di Arafah ya setelahnya tawaf rukun. Ya. Ada pengecualian lauda kholama, kata kalau dia masuk Makkah setelah wukuf, ya. Tapi sebelum nisful lail nahar, sebelum melewati separuh malam, ya, malam nahar, malam 10, maka disunahkan tawaf qudum. Ya. Kenapa? Karena belum masuk waktunya sholat tawaf ifadah. Karena tawaf rukun ifadah masuknya kapan? Melewati separuh malam, malam 10. Ya. Nah, belum masuk berarti disunahkan tawaf qudum. Ya, Allah alam bisawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.